Sehingga saya itu kadang merasa Tuhan kok nggak adil gitu ya. Tuhan kok nggak adil. Tapi saya berkeyakinan bahwa di sisi lain saya merasa bahwa saya diberi gift ya, saya diberi gift mudah menangkap sesuatu. Maka saya juga waktu itu suka membaca, suka bercerita. Waktu itu seneng juga nulis, membayangkan bagaimana sih rasanya jadi penulis gitu. Kayak keren sekali karena saya suka membaca novel, buku ilmu pengetahuan, itu saya baca gitu. Lalu saya merasa bahwa menjadi seorang penulis itu kayak cerita dalam dongeng gitu. Iya, kayak cerita dalam dongeng. Jadi saya terobsesi sekali ya, pengen menjadi penulis. Sehingga saya sekarang belajar terus menerus, meskipun saya saat ini home base-nya adalah di guru SMA, tapi saya merasa bahwa ada satu pencapaian yang belum selesai. Pencapaian itu adalah melanjutkan dan mengakhiri level pendidikan tertinggi ya, yaitu di program doktoral. Meskipun saat ini saya mengajar di SMA ya kan, home base-nya, tapi saya tidak merasa bahwa langkah saya itu selesai gitu ya. Langkah itu selesai. Jadi saya memberanikan diri untuk berkuliah lagi, dan saya pertimbangan pertama itu adalah mencari atmosfer ya. Mencari atmosfer ya. Atmosfer itu artinya sebuah kampus yang membuat saya itu belajar, pengen meraih sesuatu dalam program doktoral itu, tapi juga atmosfernya benar. Karena di sana saya melihat dosen-dosennya itu jujur, ya, dan memotivasi menjadi seorang scholar. Nah itu yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi bagaimana sih menjadi seorang scholar yang konsisten gitu ya? Itu kita harus berjiwa as a scholar. Nah as a scholar itu adalah bagaimana kita itu gelisah terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Itu scholar. Peristiwa kita, iya. Kita seharusnya punya kepekaan. Kepekaan, betul. Jadi peneliti itu harus punya kepekaan. Kalau dia di bidang IPA, sains, maka dia peka terhadap masalah sains. Kalau dia bidang sosial, dia peka terhadap masalah sosial. Kalau dia guru, dia juga peka. Kenapa muridnya tidak bisa mengerjakan soal dengan baik? Kenapa muridnya tidak punya motivasi belajar? Nah itu guru. Membaca dan menulis itu belum cukup untuk membangun identitas sebagai peneliti. Nah tentu saja ini diperlukan kita membaca banyak sekali referensi, kemudian kita pilah-pilah kayak orang bikin obat gitu ya. Nah kita pilah-pilah. Nah proses ini tidak mungkin dilakukan tanpa ketahanan. Dan satu lagi, ketahanan atau resilience itu juga dibangun apabila kita memiliki konsistensi diri. Kalau misalnya saya sebagai guru itu dedikasi, kalau saya sebagai penulis atau peneliti konsistensi diri, dan saya harus mengalahkan berbagai rintangan. Kalau saya misalnya gini, seorang dosen menjadi peneliti itu mudah sekali dong. Karena kewajibannya pun juga satu kewajiban. Yang kedua didukung dana, ya kan? Lingkungannya ada, mengajarnya di tengah-tengah, di depan mahasiswa yang feel-nya itu sesuai. Ya kalau guru, there is no atmosphere. Tantangannya lebih besar. Makanya saya bilang kata resilience itu penting bagi saya sebagai seorang guru, tapi pingin membangun identitas diri saya sebagai seorang peneliti. Saya pasti ikut, belajar meneliti ikut. Saya bilang kok lama-lama kok gini, merasa kok kok tambah lama tambah bingung ya saya gitu. Tambah lama tambah bingung ya? Tambah lama tambah bingung. Jadi wajar ya, ketika tambah lama tambah bingung wajar. Iya. Karena itu memang yang saya rasakan, ini real ya. Ini yang saya rasakan sampai saya menemukan seorang guru yang tepat, sehingga kemudian jadi meneliti itu sebenarnya as simple as that.
saya meneliti tentang film, Iya. tetapi untuk meningkatkan kesadaran gender. Ada kan dua field ya. Jadi Film. media, film, Mhm. ya kan, untuk meningkatkan kesadaran gender, ya kan. Nah, terus navigasi itu bagaimana sih gitu. Jadi saya diajarkan waktu itu bahwa kita tidak boleh salah memilih referensi. Tidak boleh salah Tidak boleh salah memilih referensi. Karena kalau salah dari mulai milih referensi, itu nanti langkahnya udah jadi salah. oke. Contoh, Jadi kita text Bisa. mentor ya. Mm-mm. Kita bisa menggunakan text mentor. Text mentor itu adalah bagaimana kita mempelajari satu artikel dan artikel tersebut dijadikan suatu model. Ya. Kita mempelajari alur logika. Kiblat kita untuk alur- membuat riset nanti itu seperti apa Betul. dalam text mentor itu. Sehingga kita tuh nggak melenceng kemana-mana gitu Betul ya sekali. dalam menulis dan menyajikannya dalam Mm. suatu bentuk manuskrip dan sehingga dapat dipublikasikan gitu. Kita ingin menggunakan linguistik kajian kritis itu sebagai alat analisa, Oke. ya, maka peran saya di situ. Tetapi saya juga satu-satunya perempuan di situ. Baik. Satu-satunya perempuan pada akhirnya ya. Nah, saya kemudian dengan kolaborator pertama yang tadinya itu 2 berdiskusi. Jadi kita harus melakukan negosiasi gitu ya, bahwa kepentingan dari masing-masing kolaborator itu apa. Kalau saya kan jelas ya, kalau linguistik kan lebih free ya, lebih fleksibel. Kita dengan data apa aja bisa gitu ya. Betul. Ya, Iya. tapi jelas harus ada passion. Oke. Ada passion. Nah, passionnya di situ feminis tadi itu. Ya, gender tadi itu passion saya. Oke. Dan juga masuk dalam ranah kolaborator Baik. yang lain ya, yaitu budaya dan gender itu kan menjadi salah satu kajian yang dibahas dalam kajian budaya. Kajian budaya. Ya, sehingga Oke. kita match di situ. Baik. Dan itu kita analisis dulu kelas yang digunakan. Baik. Ya kan, Oke. partisipan yang digunakan kita pertimbangkan usianya bagaimana, kemudian kompetensinya mereka apa saja. Kemudian kita juga masukkan dalam proper enggak sih kalau ini kita masukkan ke situ. Karena ada namanya research ethic ya. Research ethic itu artinya ketika kita memperlakukan mahasiswa itu sebagai partisipan, maka kita juga harus jujur bahwa ini adalah kegiatan penelitian yang dimasukkan dalam perkuliahan. Makanya di sini pada akhirnya judulnya berubah. Baik. Berbasis course. Oke. Itu berbasis banyak. course itu banyak. Ya, tapi berbasis kelas itu masih jarang. Baik. Sehingga di sini justru menjadi kekuatan yang akan kita tawarkan kepada editor. Jadi kita menawarkan nih ya kesadaran gender yang kita masukkan dalam kelas, dalam hidden curriculum, dalam sebuah mata kuliah yang ada di dalam mahasiswa di sebuah universitas gitu. Jadi ini sebuah kajian berbasis kelas pada sebuah universitas di Indonesia. Oke. Nah, ini tentu saja di sini ada kekuatannya ya. Filmnya film heroin, film perempuan. Ya. Oke. Karena penulis satu adalah kajian Amerika, maka kita ambil American film, American movie, ya. Nah, kemudian classroom base ini pada akhirnya menjadi kekuatan metodologis yang kita tawarkan kepada kepada editor. Nah, kemudian juga pada analisis, ya, pada analisis itu karena menggunakan analisis fungsional, bahasa fungsional. Nah, di situ kita juga menawarkan kebaruan lagi di situ, Mas Reza. Jadi bagaimana analisis fungsional ya itu dikemas dengan menggunakan CDA. Oke, jadi analisis dari Systemic Functional Linguistics. Ya. Oke, SFL SFL dikemas dalam kajian CDA. kajian CDA, Critical Discourse Analysis. Analysis. Nah, itu juga penawaran lagi. Baik. Jadi metode penelitiannya adalah tawaran ya. Jadi menurut saya
jurnal-jurnal yang bagus itu harus kita tawarkan sesuatu yang baru. Iya. Ya, sesuatu Oke. yang baru. Oke. Kita dari Indonesia nih apa sih? Oh, budaya tentang penyajaran gender di sini masih kurang. Oke. Nah, ini berarti bagi para feminis ya, global feminist isu itu senang sekali gitu. Oke. Kalau misalnya di sebuah wilayah negara Indonesia yang mungkin di dalam masyarakat internasional itu masih dianggap kurang ya dalam menerapkan misalnya kurikulum feminisme, maka ini sebuah tawaran baru gitu ya, tawaran baru. Kemudian yang kedua, berbasis kelas, unik sekali. Unik sekali ya. Nah, jadi teman-teman yang mau meneliti itu harus memperhatikan apa sih interest dari editor yang bisa kita tawarkan, yang itu menarik Bagi pembacanya. Iya. Nah, Oke. itu. Jurnal-jurnal tidak berbayar dengan kualitas bagus itu potensi discontinue-nya itu rendah. Oke, Ya karena ya tadi ya. Karena memang benar-benar meminta kualitas. Makanya itu kita harus konsisten pada langkahnya, pada prosesnya ini tadi. Misalnya sitasi yang kita ambil itu betul-betul sitasi yang kita ambil dari jurnal yang berkualitas juga. Tidak boleh sembarangan. Oke. Ya. Daftar referensi, navigasi. Ketika daftar referensi itu artinya daftar referensi ini bukan sesuatu yang dilakukan di akhir ini ya. Itu di pertama awal justru. Iya. Oke. Jadi dari referensi yang bergizi, oke, akan juga menghasilkan suatu tulisan yang berkualitas. Ya. Jadi peningkatan kesadaran dalam konteks ini atau kesadaran gender tidak hanya selesai ketika film itu ditontonkan, ditawarkan kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana proses aktivitas. Iya, proses yang kita buat intervensi kepada partisipan. Nah, mungkin bisa saya jelaskan pada metode ya. Misalnya ini metode ya. Nah, karena ini pertanyaannya adalah bagaimana film itu berkontribusi ya kepada gender awareness gitu ya. To what extent does the film contribute to gender awareness? Bagaimana film itu berkontribusi. Terus yang kedua, bagaimana mahasiswa sebagai partisipan itu menganggap atau mempunyai equality, equal ya. Kita juga waktu itu berdebat panjang loh untuk menentukan kita pakai kata equal atau equity. Oke. Ya. Seperti ini yang disenangi. Ini tawaran metode penelitian ini ya. Yeah. Ini tawaran bagaimana langkah-langkah itu dilakukan. Sehingga ini adalah satu model prototipe yang bisa digunakan oleh peneliti lain. Tentang kesadaran gender. Ya. Jadi gini, kelebihan dari jurnal yang bagus, yang berkualitas itu adalah mereka mengembalikan review itu dengan catatan yang banyak sekali, Mas Teza. Nah, ini catatan inilah yang akan menjadi satu experience bagi peneliti. Belajar dari catatan. Baik catatan yang negatif maupun catatan yang positif. Catatan negatif apa kita pertahankan. Catatan negatif apa kita perbaiki. Namanya revisi kan. Nah, jadi revisi mayor itu luar biasa. Prosesnya itu diberi waktu 8 bulan, kita kerjakan 3 bulan. Apa sih yang memotivasi Bunda sehingga Bunda nih kayaknya nggak ada capeknya ini? Ya, istri, seorang ibu, seorang pengajar, dan juga seorang mahasiswa, peneliti juga, dan juga sebagai seorang pegiat di komunitas, banyak komunitas ya. Peneliti, menulis ya, berbagai aktivitas saya baca di CV-nya, dan saya juga ikut bersama-sama dengan Bunda Nas. Ya, saya tahu betul kegiatan beliau dan apa yang membuat Bunda selalu termotivasi dan bergerak terus. Ya. Mungkin begini ya, jadi kita dalam hidup itu
merasa bahwa bermanfaat bagi orang lain dengan berbuat apa yang kita bisa itu membuat energi kita menjadi lebih besar. Keinginan kita itu tercapai gitu ya. Jadi saya dari kecil itu selalu pengen menjadi seorang yang mandiri, seorang yang memiliki nilai ya, memiliki values bagi masyarakat, dan kemudian meskipun saya perempuan gitu ya, dan waktu itu saya merasa tidak cantik. Tidak cantik, sehingga saya itu kadang merasa Tuhan kok nggak adil gitu ya. Tuhan kok nggak adil. Tapi saya berkeyakinan bahwa di sisi lain saya merasa bahwa saya diberi gift ya, saya diberi gift mudah menangkap sesuatu. Maka saya juga waktu itu suka membaca, suka bercerita. Waktu itu seneng juga nulis, membayangkan bagaimana sih rasanya jadi penulis gitu. Kayak keren sekali karena saya suka membaca novel, buku ilmu pengetahuan, itu saya baca gitu. Lalu saya merasa bahwa menjadi seorang penulis itu kayak cerita dalam dongeng gitu. Iya, kayak cerita dalam dongeng. Jadi saya terobsesi sekali ya, pengen menjadi penulis. Sehingga saya sekarang belajar terus menerus, meskipun saya saat ini home base-nya adalah di guru SMA, tapi saya merasa bahwa ada satu pencapaian yang belum selesai. Pencapaian itu adalah melanjutkan dan mengakhiri level pendidikan tertinggi ya, yaitu di program doktoral gitu. Nah itu bagi saya itu meskipun usianya sudah tidak tua lagi nih Mas Tessa, tapi rasanya itu kayak hidup saya belum selesai deh kalau ini belum selesai gitu. Nah itu yang membuat energi saya itu kelihatan kok nggak habis-habis gitu ya, dan bergerak di komunitas sana sini gitu. Itu deh kayaknya. Itu teman-teman, ketika semangat itu dibangun untuk tetap terus ya. Dan Bunda ingin memberikan manfaat dan ingin tetap, meskipun tadinya ada rasa kekecewaan gitu ya, tapi ada sisi lain yang menjadi trigger, pemantik atau pemicu sehingga Bunda terus menumbuhkan rasa semangat itu hingga kini dan ingin mencapai pendidikan tertinggi S3 dan program doktoral ya. Dan di mana mungkin ya Bunda itu tidak menjadi pertimbangan utama ya bagi guru khususnya. Ada juga. Iya. Karena jadi gini, sebenarnya pengennya itu menjadi pengajar ya. Idealnya itu pengen ngajar di kampus gitu ya. Tapi rupanya kan Tuhan itu memberikan saya tempat dan itu bagi saya it's okay gitu. Karena bagi saya tempat itu hanya media. Ya, tempat itu hanya media. Yang menjadi penting adalah bagaimana fungsi kita di tempat itu, ya. Sehingga kemudian meskipun saat ini saya mengajar di SMA, ya kan, home base-nya, tapi saya tidak merasa bahwa langkah saya itu selesai, gitu ya. Langkah itu selesai. Jadi saya memberanikan diri untuk berkuliah lagi, dan saya pertimbangan pertama itu adalah mencari atmosfer, ya. Mencari atmosfer. Atmosfer itu artinya sebuah kampus yang membuat saya itu belajar, pengen meraih sesuatu dalam program doktoral itu, tapi juga atmosfernya benar. Karena di sana saya melihat dosen-dosennya itu jujur, ya, dan memotivasi menjadi seorang scholar. Nah itu yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi bagaimana sih menjadi seorang scholar yang konsisten gitu ya. Artinya sosok dosen, sosok yang nantinya bisa memberikan pendidikan, pembelajaran ini, itu yang pertama kali menentukan ya, atau pilihan Bunda. Iya, karena saya waktu di S2 saya sudah kuliah di situ dan saya sudah merasa at home sekali ya dengan para profesor dan para dosen pembimbing ya, dosen pengajar itu memang mereka betul-betul tulus dan itu yang saya inginkan. Karena tanpa
kita mendapatkan figur yang jujur, tetapi juga mereka benar-benar adalah is a real scholar gitu. Nah itu yang selalu dibangun di kampus saya belajar, dan itu yang membuat saya itu tidak mau beralih kecuali kalau keluar negeri gitu. Keluar negeri. Tapi kalau di Indonesia ya saya harus ke situ. Meskipun saya guru, banyak tantangannya. Apa tantangannya? Biaya. Oke. Biaya, kemudian waktu ya, karena seorang guru kan harus tetap mengajar nih. Ya. Meskipun regulasi bilang ada cuti dan lain sebagainya, tapi di aplikasinya kita tetap harus berkonsisten untuk mengajar, karena saya sebagai guru profesional maka saya harus mengajar selama 24 jam misalnya, dan itu menjadi tantangan yang challenge yang saya harus hadapi dan harus saya tundukkan, dan itu saya pikir satu karakter building ya untuk menjadi seorang calon atau kandidat doktor ya. Artinya berbagai tantangan itu harus kita hadapi, dari biaya, dari waktu, dari pikiran, dari bagaimana melakukan penelitian, memahami teori dan sebagainya, dan juga memiliki pengalaman untuk publikasi dong ya. Jadi menulis ini Bunda ya, tentunya juga sangat menguras tenaga, energi lah ya. Itu bagaimana Bunda mengelola itu semua? Ya. Belum lagi Bunda juga sebagai seorang istri dan tentunya. Oke. Jadi ada timbal balik ya, ada timbal balik dari lingkungan kita. Misalnya lingkungan dari rumah itu ada suami, ada anak, ada tetangga, lingkungan, dan di sekolah, di tempat kerja ada murid. Gitu. Nah, mereka semua itu akan menjadi pendukung gitu ya, akan menjadi pendukung dan penyemangat. Misalnya anak saya, kalau saya tanya, kamu kalau bilang sama teman-temanmu gimana? Ya saya senang menjadi anak mami gitu. Saya senang, iyalah saya senang gitu kan. Terus suami saya juga mendukung. Iya kan? Kalau nggak mendukung, nggak mungkin dong kita menyisihkan waktu yang sebegitu banyak ya. Biaya, jadi semua biaya harus berfokus gitu kan. Betul. Nah, demikian juga dengan para siswa. Jadi jangan salah loh Mas Reza. Jadi para siswa itu ketika saya tanya waktu saya kuliah S2 nih ya, misalnya saya selalu bercerita di tengah-tengah mengajar gitu. Saya bilang bahwa ibu sedang kuliah S2. Nah, ternyata ketika mereka lulus, mereka berkata gini, Bu, saya terinspirasi loh sama ibu. Bayangkan, terinspirasi. Oh ya, how come? Saya bilang, bagaimana itu bisa terjadi? Iya, dulu waktu ibu kuliah, waktu ibu mengajar kami, ibu tergesa-gesa keringetan dari kampus, terus ke sekolah, lalu minta maaf kepada kami karena ibu terlambat, misalnya gitu. Terus mereka bilang, wah, saya masih remaja, ya kan? Ibu itu guru saya, punya keinginan yang begitu hebat dan usahanya itu tinggi sekali. Mereka ngelihat bagaimana saya bekerja keras, bagaimana saya berjuang gitu kan, dan itu saya kasih mereka, saya bagi, saya share kalau saya ngajar, sehingga mereka bilang, jadi Bu, saya sekarang itu banyak terinspirasi sama ibu, kan luar biasa. Bahkan ada murid saya 36 tahun sudah jadi doktor lulusan Jepang. Wow. Gitu ya. Dan dia bilang, saya terinspirasi sama ibu. Ketika kita telah bisa menginspirasi orang untuk melakukan sesuatu yang betul-betul luar biasa ya, itu kebanggaan buat kita. Kebahagiaan itu obat ya, itu obat, itu juga betul kebanggaan ya kan, dan itu juga semacam apa ya, nah itu jawaban kita bahwa kita bermanfaat dalam hidup. Itu ya Bunda Nas. Oke, jadi usia Bunda Nas ini berapa sih? Aduh, ini membuka Mbak. Wah, mungkin rentang waktu mungkin ya. Oke. Dari 25 coba sampai
Dari 25 sampai 35 atau 35 sampai 45 atau 45 sampai 55. Gitu ya. Nah, Ya, itu. A, B, C ini. Ya, jadi gini Mas Reza. Jadi beda ya antara guru dengan dosen. Ketika kita harus memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Baik. Kalau pendidikan di S2 itu semua orang ya, semua guru pasti mudah sekali ya untuk memutuskan ini. Tapi saya dulu waktu S2 memutuskan S2 itu ketika banyak orang banyak guru itu belum merasa bahwa S2 itu penting loh bagi mereka gitu. Oke. Di Ya, saat itu ya. Di saat itu tahun 2003. 2003. Iya. Masih banyak orang yang belum mempertimbangkan bahwa S2 itu akan berguna. Tapi waktu itu saya bagi guru ya. Guru SMA. sebagai guru apapun. Oke. Ya. Khususnya SMA karena SMA kan levelnya lebih tinggi ya. Oke. Artinya diperlukan basic ilmu yang cukup baik ya, dengan berkuliah S2 nih misalnya itu guru akan bisa lebih berimprovisasi dong ya, meningkatkan kompetensi dirinya. Nah, saat itu saya masih guru honorer. Saat itu Bunda. Saya masih guru Bunda honorer. memutuskan untuk S2. Yes. Di tengah lingkungan dalam konteks Bunda, lingkungan Bunda Iya. yang masih Guru mempertimbangkan honorer dan itu harus membayar sendiri karena tidak ada beasiswa untuk guru, apalagi guru swasta, you know. Jadi saya mencari, makanya tuh strugglingnya itu tinggi sekali gitu, apalagi di UGM juga. Di UGM juga kuliahnya S2-nya dan di ilmu murni. Jadi tantangannya berlipat-lipat, tapi alhamdulillah itu bisa. Dan kalau akhirnya kemudian di saat sekarang ini, pada saat saya masuk itu kampus itu usia saya masuk tahun 2019. Nah, hitungannya gampang. 2019 itu saya 49. 2019 49. Sekarang Bisa ngitung nggak? 53. Yes, ya. 4 tahun ya, hampir 4 tahun kuliahnya ya. Wow. Seumuran Ibu Teh. Iya, Ibu Teza. Jadi ini anak saya kan. Oke, Bunda. Ketika Bunda mempelajari ya, tentunya meneliti, menulis itu, Bunda mungkin ingin berbagi juga pada kami semua. Bagaimana sih Bunda? Untuk kami ini mungkin mahasiswa ya, S1 bahkan S2, bagaimana sederhananya sehingga kita itu bisa untuk semangat ya untuk menulis, meneliti dan sebagainya, itu bagaimana Bunda? Kira-kira secara sederhana. Oke. Jadi kalau kita menjadi guru, kita kan memiliki identitas diri ya. As an agent sebagai guru. Nah, guru itu bagaimana berdedikasi, ya kan? Harus mencerdaskan generasi bangsa, gitu kan? Dengan ilmu yang dia miliki. Nah, kalau meneliti bagaimana? Kita juga harus mendefinisikan diri kita ketika kita ini memutuskan, saya pengen jadi peneliti. Kelihatannya keren gitu loh. Iya kan? Kelihatannya kan keren gitu ya jadi peneliti. Tapi sebenarnya basic dari meneliti itu adalah bagaimana kita itu berpikir atau menjalani hidup itu secara rasional, ya kan? Secara rasional. Nah, kita mulai ya dengan apa yang ada di sekitar kita. Artinya kita harus membaca, ya toh? Harus banyak membaca. Makanya literasi itu menjadi penting. Nah, ini untuk para generasi muda ya, khususnya anak remaja yang SMP, SMA, apalagi yang sudah kuliah gitu ya. Kalau ditanya what is your hobby, makan gitu dan jalan-jalan hangout, itu saya bingung gitu kan. Kalau saya tuh ditanya hobinya apa, membaca. Nah, kalau mau ngomong hobinya apa, menulis, saya nggak percaya diri. Karena saya belum latihan waktu itu sebagai penulis, saya belum mampu gitu kan. Tapi saya pengen jadi penulis gitu. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi seorang peneliti, maka kita harus banyak membaca. Membaca itu tidak hanya dari literasi, tapi juga dari apa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya nih,
kalau saya guru SMA, yang saya amati itu kenapa sih anak-anak kok nakal sekali, ya kan? Banyak kelitih misalnya, banyak kekerasan, vandalisme, tidak punya semangat. Nah ini jadi bahan penelitian. Pengennya rebahan. Iya, pengennya rebahan. Apa itu istilahnya anak milenial sekarang? Mager. Nah, itu kalau dalam linguistik bisa diteliti. Iya, kenapa bahasa-bahasa anak milenial? Mager, bucin. Itu dalam penelitian bahasa itu bisa diteliti loh. Nah, jadi membaca, kemudian pengen menulis. Kalau baca dulu. Baca dulu. Dan baca tidak hanya literasi teks, ya, tetapi juga fenomena yang terjadi di sekitar kita. Dan nggak harus yang rumit-rumit yang jauh. Nggak harus. Ya, kenapa misalnya mak-mak sekarang nih sukanya baju syar'i yang besar itu loh, yang lebar-lebar itu. Wah, saya nggak tahu tuh. Nah, penasaran nggak? Iya. Nah, seorang peneliti harus penasaran dong. Iya kan? Apa sih yang membuat mereka itu kok senang sekali ya pakai baju syar'i? Itu bisa menjadi penelitian. Hal-hal yang sebetulnya kita bisa biasa gitu, biasa banget gitu ya. Sampai suami saya bilang, nah nanti ini bisa jadi penelitian kalau kita lagi ngobrol. Ini mesti kalau mami nanti jadi penelitian gitu. Iya, karena memang kalau kita meneliti dan kita menjadi mahasiswa ya S3, kemudian nanti kan kita akan memiliki satu tingkat kepakaran tertentu, iya kan? Nah, itu kita harus berjiwa as a scholar. Nah, as a scholar itu adalah bagaimana kita itu gelisah terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Itu scholar. Peristiwa kita. Iya. Kita seharusnya punya kepekaan. Kepekaan, betul. Jadi peneliti itu harus punya kepekaan. Kalau dia di bidang IPA, sains, maka dia peka terhadap masalah sains. Kalau dia bidang sosial, dia peka terhadap masalah sosial. Kalau dia guru, dia juga peka. Kenapa muridnya tidak bisa mengerjakan soal dengan baik? Kenapa muridnya tidak punya motivasi belajar? Nah itu guru, ya kan? Terus bagaimana meningkatkan supaya muridnya itu menjadi senang belajar, termotivasi, ya kan? Memiliki kemampuan membaca yang bagus, memiliki kemampuan menulis yang handal. Nah itu harus diteliti. Itu kan harus kita menyediakan suatu alternatif, ya. Itu tentunya sesuai dengan penelitian. Betul sekali. Jangan menunggu orang lain yang meneliti. Jadi diawali dengan mungkin namanya itu desire ya, keinginan dan curiosity. Sesuatu yang rasanya ingin tahu. Kalau bahasa milenial kepo Mas Reza. Kepo. Jadi kita harus kepo. Kepo akademik. Kepo akademik ya tentunya, bukan kepo urusan tetangga. Bukan kepo tetangga punya kulkas, punya mobil baru Rubicon. Wow, Rubicon nih bener. Sekarang sedang tren Rubicon. Ya. Katanya harganya ini lagi dijual murah ini. Murah ya. Banyak Mas kita harus segera beli itu loh. Iya. Kalau kita kan nggak dicurigai. Oke. Bunda. Tadi ya menarik sekali ketika kita peka, kepo ya dengan lingkungan di sekitar kita, sebetulnya banyak yang bisa kita gali. Yes. Nah, Bunda, tapi kan dengan kepo saja tidak cukup. Tidak cukup, pasti. Ya karena kita itu juga kenapa tidak peka, karena mungkin ya kita tidak cukup tadi input ya. Iya. Apa? Ini tuh apa? Ini konstruk apa? Ini konsep apa sebetulnya dengan fenomena seperti ini terjadi itu apa? Itu gimana? Oke, jadi membaca dan menulis itu belum cukup untuk membangun identitas sebagai peneliti. Kita juga harus tekun, ya kan? Tekun. Nah, tekun ini juga tidak hanya tekun. Jadi kalau ada anak nih siswa tekun saja tanpa dia memiliki ketahanan atau energi yang tinggi, dan energi itu kemudian dia bisa bertahan gitu, itu nggak bisa, ya kan? Karena apa? Karena bayangkan kalau kita meneliti, kalau kita membuat penelitian, referensinya
itu kan harus banyak sekali. Misalnya kita meneliti tentang kenakalan anak remaja, maka kita harus ngerti ranahnya apa, di mana, di ranah apa kita akan meneliti. Apakah di emosinya mereka, ataukah di lingkungan mereka, ya kan? Atau misalnya dari mana kenakalan itu berasal. Kalau misalnya ke emosi mereka, kita harus belajar tentang psikologi, ya kan? Emosi itu masuk apa sih, bagian apa sih dalam ilmu psikologi. Nah, tentu saja ini diperlukan kita membaca banyak sekali referensi, kemudian kita pilah-pilah kayak orang bikin obat gitu ya. Nah, kita pilah-pilah. Nah, proses ini tidak mungkin dilakukan tanpa ketahanan. Dan satu lagi, ketahanan atau resilience itu juga dibangun apabila kita memiliki konsistensi diri. Kalau misalnya saya sebagai guru itu dedikasi, kalau saya sebagai penulis atau peneliti konsistensi diri, dan saya harus mengalahkan berbagai rintangan. Kalau saya misalnya gini, seorang dosen menjadi peneliti itu mudah sekali dong. Karena kewajibannya pun juga satu kewajiban. Yang kedua didukung dana, ya kan? Lingkungannya ada, mengajarnya di tengah-tengah, di depan mahasiswa yang feel-nya itu sesuai. Ya, kalau guru, there is no atmosphere. Tantangannya lebih besar. Makanya saya bilang kata resilience itu penting bagi saya sebagai seorang guru, tapi pingin membangun identitas diri saya sebagai seorang peneliti. Ya kan? Saya nggak punya kewajiban untuk meneliti, peneliti sekedarnya aja. Gitu ya? Iya. Oh, tidak ada yang menregulasi untuk? Enggak, kecuali kalau mau naik sampai 4A, 4B, 4C seperti itu. Tapi penelitian juga tidak seperti apa yang harus Scopus gitu loh. Ya, bayangkan. Iya. Nggak ada Scopus, nggak ada, asal jurnal boleh. Tapi Bunda, nah itu sebagai seorang guru, Scopus, ya. Bunda punya Scopus tuh seperti naik mobil CR-V. Jadi gini, Scopus itu barang mewah, even bagi para dosen, ya kan? Ketika waktu itu saya dengar ada Scopus itu apa sih Scopus? Ya itu karena saya curious ya. Saya curious sehingga saya bertanya. Saya bertanya ke teman-teman dosen. Scopus itu apa sih? Aduh, Bu, sulit sekali Scopus. Kita harus membuat diskurs dalam kalimat. Oh gitu ya. Saya tanya ke sana. Udah Bu, nggak usah mikir Scopus, itu susah katanya. itu tantangan itu ya. Ketika semakin mereka bilang susah, saya semakin penasaran Mas Reza. Itu Ibu mengambil sikap yang sangat wise ya. Ketika ada tadi. Iya. Tapi sangat tidak resisten akhirnya tuh. Iya. Malah lebih penasaran. Semakin penasaran dan saya akhirnya bertanya. Cari guru dong, gitu kan? Ya kan? Cari guru dong. Harus ada guru, mentor. Saya ikutin semua pelatihan di kampus melalui asosiasi guru. Ya kan? Saya pasti ikut. Wah, belajar meneliti ikut. Saya bilang kok lama-lama kok gini, merasa kok kok tambah lama tambah bingung ya saya gitu. Tambah lama bingung ya? Tambah lama tambah bingung. Jadi wajar ya, ketika tambah lama tambah bingung wajar. Iya. Karena itu memang yang saya rasakan, ini real ya. Ini real, ini yang saya rasakan sampai saya menemukan seorang guru yang tepat. Sehingga kemudian, jadi meneliti itu sebenarnya as simple as that. Ya kan? Sebenarnya hanya konsistensi aja sih prinsipnya. Jadi mulai dari cara berpikir, cara membangun, kemudian bahkan diajarkan tentang cara menavigasi literatur sesuai dengan topik atau judul penelitian yang akan kita pakai, akan kita laksanakan gitu. Keywordnya itu topiknya. Topiknya, kemudian kita navigasi. Jadi saya mendengar kata navigasi itu ya baru itu. Baru itu saya mendengar kata navigasi. Artinya betapa penting dalam tahapan pertama suatu penelitian itu navigasi. Betul. Karena itu juga input buat kita.
Dan kita juga harus sesuai navigasi itu artinya. Jadi kita misalnya nih ya, saya ambil contoh nih ya. Saya meneliti tentang film, tetapi untuk meningkatkan kesadaran gender. Ada kan 2 field ya. Jadi media film, ya kan, untuk meningkatkan kesadaran gender, ya kan. Nah, terus navigasi itu bagaimana sih gitu. Jadi saya diajarkan waktu itu bahwa kita tidak boleh salah memilih referensi. Tidak boleh salah memilih referensi. Karena kalau salah dari mulai pilih referensi, itu nanti langkahnya udah jadi salah. Contoh, misalnya siapa sih yang kita teliti partisipannya? Baik. Misalnya partisipannya kan mahasiswa, ya kan? Mahasiswa karena saya kolaborasi kan dengan dosen. Jadi mahasiswa. Nah, ketika kemudian saya mencari di mana sih media film itu dipakai atau dipakai sebagai alat ya dalam pembelajaran untuk mahasiswa, saya ketemu nih media film yang dipakai sebagai alat pembelajaran. Lalu yang keluar sebagai alat pembelajaran di tingkat SD. Cocok nggak itu? Kan nggak cocok dong. Nah, ini namanya navigasi. Kalau itu keliru, keliru lah kesana juga, karena memang tidak cocok. Tidak sesuai. Iya. Oke, ini ya. Jadi ketika navigasi, misalkan film yang digunakan untuk media pembelajaran, betul itunya. Betul. Tetapi untuk siapa? Siapa partisipannya? Ya. Di situ sudah ada signifikansi, ada perbedaan ya. Memang perlu kita pelajari lebih jauh. Ternyata ketika kelompoknya ini berbeda kelompok usianya ya, berbeda, itu akan menjadi salah. Nah, maka navigasi itu penting di situ. Nah, di sini peran waktu itu yang saya rasakan adalah peran bimbingan mentor yang benar. Kenapa? Karena zaman dulu kan saya sekolahnya zaman kolonial, Mas Teza. Kolonial artinya saya lulusan 1992. Ya kan? Saya baru lahir. Makanya, jadi kan kolonial sekali kan waktu itu, nggak ada itu itu jurnal yang bisa diakses dari internet gitu kan. Kita susah banget. Kita satu buku aja waktu itu cuma di copy dari dosennya, dan itu udah menjadi buku seumur hidup namanya. Dan buku seumur hidup ya kadang-kadang oleh dosennya sendiri. Ya gitu kan. Jadi kan benar-benar saya mengalami satu perubahan paradigma yang cukup radikal ya. Bahwa mendapatkan guru atau mentor yang tepat itu sangat penting. Kenapa? Karena jadi begitu. Kalau zaman dulu ya, bikin skripsi. Misalnya manajemen pendidikan. Kita ketiklah di manajemen, waktu itu sudah ada internet katakanlah. Tanpa bimbingan mentor yang benar tentang kata navigasi tadi, ya kan? Yang keluar itu manajemen organisasi. Iya kan? Dan kita sering menemui skripsi seperti itu. Jadi manajemen, lalu teorinya itu manajemen pengelolaan kelas nih misalnya karena saya dari pendidikan, maka yang saya pakai referensi itu adalah manajemen organisasi. Manajemen ekonomi, karena kata manajemen berasal dari mana? Dari ekonomi. Iya kan? Literaturnya keluar yang ekonomi, padahal ada kata manajemen pengelolaan kelas. Jadi nggak nyambung. Tapi itu sering kita lihat pada masa karya-karya kolonial. Kalau sekarang kan nggak boleh lagi dong. Misalnya manajemen pengelolaan kelas, benar-benar pengelolaan kelas itu dibuat seperti apa. Tapi kadang-kadang Bunda, referensi itu juga sampai sekarang ya tadi dengan kata kuncinya navigasi ini ya. Referensinya ini kita mau meneliti ini topiknya, tapi referensinya lain tadi ya. Betul. Itu juga masih sering ditemukan. Masih sering kita temukan. Makanya itu menjadi permasalahan tersendiri. Mengapa Scopus itu katanya susah? Berarti awalnya memang dari navigasi. Iya. Selanjutnya, setelah navigasi. Nah, jadi ya itu tadi ya, navigasi itu kan kita dapatkan dari mentor yang benar ya. Navigasi itu juga dari mentor yang benar. Ada kontrol ya di situ. Ada juga. Beda dengan yang
S2, S3-nya di luar negeri dong ya. Kalau mereka kan sudah mendapatkan, tapi kalau di Indonesia zaman saya apalagi S1-nya zaman kolonial dulu. Ya. Oke. Nah itu masih. Nah kemudian menemukan komunitas itu bagus juga ya, karena kita jadi terinspirasi, tertrigger gitu ya, ya kan? Ya. Sementara saya guru kan, kalau ngomong tentang penelitian bingung mereka kan, teman-teman saya, ngapain sih ibu itu kan, ya kan? Jadi akhirnya saya juga menemukan komunitas, ya. Nah akhirnya kita dapat semangat di situ, dapat teman, atmosfer, yes. Itu jadi resilience-nya berubah menjadi sebuah kenyamanan yang membuat kita itu, oh iya, kita hidup di tengah-tengah orang yang memang Scopus hunter. Oke. Bunda nulis di Feminist Media Studies nih. Ya. Routledge ya Bunda. Scopus Q1, SSCI. Social Science Index. Iya. Iya. Dari WOS ya, Web of Science. Budanya Clarify. Nah, Bunda, bagi-bagi dong ke kita. Nih Bunda dalam satu manuskrip ini, pada prosesnya itu perannya tuh di bagian mana saja. Dengan penulis yang lain itu bagaimana membagi-baginya, lalu Bunda bagaimana saja, dan tolong jelaskan juga kepada kami Bunda berperan dan berkontribusi dalam bagian mana saja. Ya. Itu Bunda. Oke, ya. Terima kasih Mas Reza. Bunda. Jadi ini perjalanan panjang ya. Baik. Ini perjalanan panjang. Jadi bagi para periset pemula yang ingin kalau saya menggunakan istilah journey ya. Journey akademik lah ya. Plesir akademik kalau mau ke luar negeri ya. Kalau saya pengennya ada juga pengalaman plesir akademik yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Scopus itu seperti benda yang sangat susah untuk dicapai. Tapi ketika saya kemudian belajar itu saya merasa bahwa sebenarnya persoalan Scopus atau yang lain itu adalah persoalan nanti. Ya, yang penting ini adalah konsistensi kita, langkah kita ini berada pada langkah yang benar. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian saya tadi mengatakan atau menguraikan tentang kolaborasi ya, tentang kolaborasi. Jadi jurnal ini berawal dari sebuah rancangan penelitian yang dibangun oleh 2 orang. Saya dengan Pak Kasyano sebagai penulis pertama, ya, penulis pertama. Nah, saya adalah dari linguistik dan field study saya ya itu masuk dalam ranah analisis linguistik dengan menggunakan paradigma kritis. Ya. Nah, maka kita berkolaborasi. Pak Kasyano itu dari budaya, dari kajian Amerika, sehingga nanti kita berkolaborasi bagaimana sih kita meramu sebuah riset. Akhirnya karena saya juga itu tentu saja ya, interest dari masing-masing peneliti itu penting. Bagaimana misalnya saya ingin mengambil angle feminis pertama ya, feminis. Kemudian yang kedua ada kajian Amerikanya, kemudian ada kajian budayanya, ya. Sehingga kemudian kita pilihlah, karena background saya itu pendidik, ya, guru, dan saya kolaborasikan antara feminis dengan edukasi. Jadi bagaimana kesadaran gender itu diedukasi kepada masyarakat, ya, melalui sebuah wadah kelas di sebuah perguruan tinggi di mana penulis satu itu berasal. Jadi kita ngambil di kelasnya beliau. Nah, kemudian jadilah yang tadinya itu adalah berjudul yang berbeda dengan pada akhirnya. Nah, itu prosesnya ya, Mas Reza ya. Jadi kalau tadinya itu saya senang dengan, ketika saya sudah melakukan navigasi, saya senang dengan satu gaya judul yang menggunakan pertanyaan.
karena bagi saya itu seksi banget gitu ya. Lalu keluar judul Do American Heroine Film Teach Gender Equality University Students Voice. Jadi yang kita ambil di situ adalah voice dari mahasiswa, ya, voice dari mahasiswa. Itulah mulanya. Sehingga di sini nanti pada metode penelitian itu kita ngambil datanya itu dari voice mahasiswa tentang kesadaran gender. Nah, seperti itu. Itu permulaan judulnya. Perspektifnya itu Bunda coba mengambil dari perspektif feminis, gitu ya. Dijadikan suatu paradigma dalam penelitian, dan kita ingin mengeksplorasi kesadaran gender ya di kalangan mahasiswa ini, gitu ya. Bagaimana voice mereka begitu. Melalui apa? Melalui media. Ya, medianya adalah film. Ya, karena saya berpikir bahwa mahasiswa nanti kan sebagai partisipan ya saat itu ya, menjadi partisipan. Mahasiswa ini berada pada kelompok usia di mana dia masuk dalam kategori popular group. Ya, popular group. Nah, film itu pada saat itu saya berpikir bahwa film ini media yang sangat efektif. Ya, kalau kita pada saat kita remaja dalam usia berapapun, ketika film itu sudah ada, itu film selalu menjadi bagian dari popular group. Ya, itu yang kita tangkap. Sehingga lalu ketika menavigasi, ketika waktu itu saya menemukan namanya text mentor ya. Text mentor itu adalah jurnal yang akan kita jadikan model. Artikel jurnal yang akan kita jadikan model. Jadi kita semacam men-template ya kita. Nah, jadi persis di situ text mentornya itu adalah media novel. Media novel. Ya, untuk gender awareness. Jadi kan persis toh kesadaran gender ya di novel ini. Itu dengan menggunakan novel sebagai media. Menggunakan novel sebagai media. Nah, di sini novelnya ini ya diganti dengan film. Jadi kita text mentor ya. Kita bisa menggunakan text mentor. Text mentor itu adalah bagaimana kita mempelajari satu artikel dan artikel tersebut dijadikan suatu model. Kita mempelajari alur logika, kiblat kita untuk membuat riset nanti itu seperti apa dalam text mentor itu. Sehingga kita tuh nggak melenceng kemana-mana gitu ya, dalam menulis dan menyajikannya dalam suatu bentuk manuskrip, dan sehingga dapat dipublikasikan gitu ya. Bunda, menarik sekali ya. Lalu tadi peran Bunda di mana? Nah, ini dalam sehingga ganti judulnya berubah sedikit ya, ditambah kontributor dan sebagainya. Nah, lalu berkembang juga akhirnya kontennya berkembang juga akhirnya. Yang lainnya ini dari mana latar belakangnya atau? Jadi kalau saya kan dari linguistik ya, linguistik dan mengambil kajian kritis ya. Karena apa? Di sini kita ingin menggunakan linguistik kajian kritis itu sebagai alat analisa. Ya, maka peran saya di situ. Tetapi saya juga satu-satunya perempuan di situ. Satu-satunya perempuan pada akhirnya ya. Nah, saya kemudian dengan kolaborator pertama yang tadinya itu 2 berdiskusi. Jadi kita harus melakukan negosiasi gitu ya, bahwa kepentingan dari masing-masing kolaborator itu apa. Kalau saya kan jelas ya, kalau linguistik kan lebih free ya, lebih fleksibel. Kita dengan data apa aja bisa gitu ya. Tapi jelas harus ada passion. Ada passion. Nah, passionnya di situ feminis tadi itu. Ya, gender tadi itu passion saya, dan juga masuk dalam ranah kolaborator yang lain ya, yaitu budaya dan gender. Itu kan menjadi salah satu kajian yang dibahas dalam kajian budaya ya, sehingga kita match di situ. Nah, kemudian kita masuk dalam meramu penelitian. Nah, ketika meramu penelitian itu kita analisis dulu kelas yang digunakan
Ya kan, partisipan yang digunakan kita pertimbangkan usianya bagaimana, kemudian apa namanya kompetensinya mereka apa saja, kemudian kita juga masukkan dalam proper enggak sih kalau ini kita masukkan ke situ, karena ada namanya research ethic ya. Research ethic itu artinya ketika kita memperlakukan mahasiswa itu sebagai partisipan, maka kita juga harus jujur bahwa ini adalah kegiatan penelitian yang dimasukkan dalam perkuliahan. Makanya di sini pada akhirnya judulnya berubah. Itu ya prosesnya. Konsekuensinya judulnya menjadi ada kelas base, ya ada kelas base, dan ini unik ya, Mas Reza. Kenapa? Karena saya lihat di beberapa referensi ya, itu kajian tentang pelatihan gender itu yang berbasis kelas jarang. Kalau berbasis course itu banyak. Nah, berbasis kelas jarang. No, kebalik, berbasis course. Itu banyak. Itu banyak. Ya, tapi berbasis kelas itu masih jarang. Sehingga di sini justru menjadi kekuatan yang akan kita tawarkan kepada editor. Jadi kita menawarkan nih, ya, kesadaran gender yang kita masukkan dalam kelas, dalam hidden curriculum, dalam sebuah mata kuliah yang ada di dalam mahasiswa di sebuah universitas gitu. Gitu ya. Signifikasinya apa sih ketika ini berbasis kelas dan berbasis tadi ya yang memang banyak di berbasis course itu? Iya. Kalau berbasis course itu banyak karena kan kesadaran gender ya, penyadaran gender itu biasanya ya dilakukan misalnya oleh LSM wanita ya, LSM bidang feminisme. Nah itu kebanyakan berbasis course yang didanai gitu. Betul, kan ya. Nah tetapi itu masuk ke dalam kurikulum perkuliahan itu kan masih jarang sekali. Nah jadi sehingga tawarannya di situ. Iya. Karena produk dari kebijakan itu memang sudah ada, tetapi juga belum. Bagaimana kita merealisasikan? Karena dalam navigasi kita temukan jarang banget. Itu dia. Ini direalisasikan di kelas, gitu, melalui film. Itu yang menarik. Oke, filmnya nama apa sih Bu tadi? Nah, sehingga judulnya jadi gini, Sing Heroine, untuk mempromosikan gender awareness, sebuah a classroom-based study at an Indonesian university. Jadi ini sebuah kajian berbasis kelas pada sebuah universitas di Indonesia. Nah ini tentu saja di sini ada kekuatannya ya. Filmnya film heroine, film perempuan. Ya. Karena penulis satu adalah kajian Amerika, maka kita ambil American film, American movie, ya. Nah kemudian classroom base ini pada akhirnya menjadi kekuatan metodologis yang kita tawarkan kepada kepada editor. Nah di situ juga karena saya punya kekuatan sebagai guru ya yang merancang RPP ya, rencana pengajaran ya, rencana pembelajaran. Jadi saya kemudian berpikir-pikir apa ya yang bisa dibuat ya skemanya. Nah akhirnya dengan kebiasaan-kebiasan itu saya kemudian membuat itu sehingga peran saya di dalam metode penelitian itu sangat penting. Ya, itu satu. Nah, kemudian juga pada analisis. Ya, pada analisis itu karena menggunakan analisis fungsional, bahasa fungsional. Nah, di situ kita juga menawarkan kebaruan lagi di situ Mas Reza. Jadi bagaimana analisis fungsional ya itu dikemas dengan menggunakan CDA. Jadi analisis dari Systemic Functional Linguistics. Ya. SFL dikemas dalam kajian CDA. Critical Discourse Analysis. Nah, itu juga penawaran lagi. Jadi metode penelitiannya adalah tawaran ya. Jadi menurut saya jurnal-jurnal yang bagus itu harus kita tawarkan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Kita dari Indonesia nih apa sih?
budaya tentang apa namanya penyajaran gender di sini masih kurang. Nah ini berarti bagi para feminis ya, global feminist isu itu senang sekali gitu. Kalau misalnya di sebuah wilayah negara Indonesia yang mungkin di dalam apa masyarakat internasional itu masih dianggap kurang ya dalam menerapkan apa misalnya kurikulum feminisme, maka ini sebuah tawaran baru gitu ya, tawaran baru. Kemudian yang kedua, berbasis kelas, unik sekali. Unik sekali ya. Nah, jadi teman-teman yang mau meneliti itu harus memperhatikan apa sih interest dari editor yang bisa kita tawarkan yang itu menarik bagi pembacanya. Ya. Nah, itu. Nah, itulah peran saya dalam kajian ini, dalam jurnal ini. Lalu prosesnya Bunda, ketika prosesnya ini gimana ini? Tentu Bunda sangat vital ya perannya di sini. Selain representatif ini Bunda, satu-satunya perempuan. Iya kan, ini kan topiknya ya kesetaraan gender. Tentunya ya alangkah baiknya ada laki-laki dan perempuan kan begitu. Ya, ini kalau kolaborasi itu kita tidak boleh mengklaim kita yang paling dominan. Oke. Itu catatan satu ya. Jangan peran saya di sini paling dominan. No. Itu akan mengecilkan peran dari kolaborator lain. Baik. Dan itu satu apa ya namanya? Sacred cow ya. Jadi apa itu? Tabu. Jadi hal tabu itu seperti itu. Jadi kita harus membuatnya ini sebagai moderate community gitu ya. Jadi antar satu kolaborator dengan kolaborator yang lain itu sama, sehingga nanti kita tidak membuat perasaan yang gak enak kepada kolaborator yang lain. Jadi semua harus memiliki peran sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Itu syarat pertama. Supaya sebuah manuskrip itu benar-benar kuat, itu harus saling mendukung dan saling percaya antar satu kolaborator dengan kolaborator lain. Itu kunci ya. Kunci pertama ya. Kunci pertama. Nah, prosesnya ya. Oke. Jadi pertama tadi sudah saya ceritakan ya tentang proses. Jadi pertama itu kita ngobrol ya dengan kolaborator yang pertama. Terus kita buat desain ya, desain penelitiannya. Lalu kebetulan ya waktu itu karena kita masih belajar, jadi saya mengikuti pendampingan penulisan karya ilmiah. Nah di situ uniknya, meskipun dalam pendampingan itu kita membayar, tapi kita diajarkan bagaimana memilih jurnal tak berbayar atau populernya disebut jurnal syariah. Oke, di kalangan komunitas ini. Iya, jangan berpikir bahwa di luar sana itu jurnal Scopus itu harus berbayar. Bayarnya pakai dolar, Mas Teza. Harus berbayar. Pakai dolar. Dan itu ketika saya itu menjelaskan kalau ini Q1, pertanyaan pertama yang sering saya dapat, berapa duit? Sebelumnya banyak. Berapa dolar? Gitu ya. Ternyata ini free. 0 rupiah, 0 dolar. Artinya meskipun proses belajarnya, pendampingannya itu berbayar dan berat tentu saja, tapi kita terus betul-betul diarahkan untuk submit dan publikasi di jurnal yang tidak berbayar. Dan itu kebanyakan ya jurnal-jurnal tidak berbayar dengan kualitas bagus itu potensi discontinue-nya itu rendah. Oke, karena ya tadi ya. Karena memang benar-benar meminta kualitas. Meminta kualitas. Makanya itu kita harus konsisten pada langkahnya, pada prosesnya ini tadi. Misalnya sitasi yang kita ambil itu betul-betul sitasi yang kita ambil dari jurnal yang berkualitas juga. Tidak boleh sembarangan. Oke. Ya. Daftar referensi, navigasi. Ketika daftar referensi itu artinya daftar referensi ini bukan sesuatu yang dilakukan di akhir ini ya. Itu di awal justru. Iya. Oke. Jadi dari referensi yang bergizi akan juga menghasilkan suatu tulisan yang berkualitas. Ya. Nah, kemudian
setelah mengikuti pelatihan ya, pelatihan dan pendampingan, akhirnya jadilah penelitiannya itu 2018 Mas Reza. Waktu itu belum COVID. Ya, 2018 kita take selama 4 minggu, ya 4 minggu di kelas, dan kemudian kita atur berbagai. Nah ini ya, jadi ada juga satu kesalahan persepsi, media bisa meningkatkan. Jadi media tidak bisa meningkatkan. Yang bisa meningkatkan itu bagaimana kita menggunakan media itu, lalu langkahnya itu apa? Kita pakai bangunan teori apa di situ, ya kan? Kemudian langkahnya itu apakah kognitivism, konstruktivism, nanti dalam prosedur proses berpikir dari partisipan itu. Nah, di situ kita menggunakan teori tertentu, tidak sekedar film ini itu kita anggap selesai dikasih terus selesai gitu, nggak boleh. Jadi peningkatan ya, peningkatan kesadaran dalam konteks ini ada kesadaran gender tidak hanya selesai ketika film itu ditontonkan, ditawarkan kepada mahasiswa, tetapi juga bagaimana proses aktivitas. Iya, proses yang kita buat intervensi kepada partisipan. Nah, mungkin bisa saya jelaskan pada metode ya. Misalnya ini metode ya. Nah, karena ini pertanyaannya adalah bagaimana film itu berkontribusi ya kepada gender awareness gitu ya. To what extent does the film contribute to gender awareness? Bagaimana film itu berkontribusi. Terus yang kedua, bagaimana mahasiswa sebagai partisipan itu menganggap atau mempunyai equality, equal ya. Kita juga waktu itu berdebat panjang loh untuk menentukan kita pakai kata equal atau equity. Ya, satunya equity. Nah, jadi antara waktu itu setelah ketemu empat kontributor itu, nah diskusinya, jadi saya kan yang membaca banyak tentang gender ya. Nah, di situ ada dua istilah equality dan equity. Nah, ini kita kemudian membuat kesepakatan. Kita lihat equity itu untuk apa, equality itu untuk apa. Nah, ini juga harus ditentukan oleh 4 orang ini. Tidak kemudian saya sendiri atau siapa gitu, enggak. Makanya itu tadi. Jadi kesepakatan harus dilakukan, negosiasi gitu ya dalam proses ini. Nah, kemudian bagaimana isu gender itu di kalangan masyarakat sekarang. Saya itu curiga loh, mereka itu nggak punya kepedulian terhadap isu gender. Anak-anak populer, iya kan? Anak-anak populer, anak-anak mager. Bagaimana mereka? Oh, ternyata ketika kita mengadakan penelitian itu benar-benar surprise gitu. Tetapi ini ada trik ya, ada trik yang membuat supaya mereka itu bagaimana supaya dipertentangkan antara kelompok laki-laki dan perempuan, misalnya seperti itu. Jadi ini bisa saya sampaikan ya. Jadi ini kan kelompok usianya di sini disampaikan, terus latar belakangnya juga disampaikan, kemudian kemampuan atau kompetensi dari partisipan juga kita sampaikan di sini. Nah, kemudian model class base punya siapa nih yang dipakai gitu ya. Nah, di sini class base-nya itu mengambil class base model tertentu ya, punyanya Ashley A. Baker, dan Emily Riles. Nah, ini juga kita temukan dalam satu model yang menurut saya itu sangat sulit ya ternyata. Penelitian class base dengan menggunakan media seperti ini. Itu nggak tahu, saya mungkin kurang navigasi atau gimana, tapi itu susah banget, dan ini adalah satu-satunya model yang saya temukan karena saya pikir ini harus berbasis kelas gitu. Tapi kita harus menemukan referensi yang berhubungan ya, yang berhubungan. Nah, kemudian kita bagi 4 meeting ya. Kita bagi 4 meeting, kemudian apa yang harus dilakukan oleh partisipan itu kita jelaskan di situ dalam metode penelitian, kemudian peran-peran mereka, tugas-tugas apa saja. Nah, yang ini adalah seperti ini yang disenangi. Ini tawaran metode penelitian ini ya. Ini tawaran bagaimana langkah-langkah itu dilakukan. Sehingga ini adalah satu model prototipe yang bisa digunakan oleh peneliti lain.
tentang kesadaran gender. Ya, nah di sini kan uniqueness-nya, sehingga pada saat kita submit banyak sekali kekurangan, Mas Teza. Banyak sekali kekurangan pada saat submit pertama. Pernah di reject nggak? Di reject, tapi hanya 1 kali kan. Wow, di reject dulu ya. Di reject sekali. Jadi kalau di reject jangan takut. Ada yang sampai 15 kali. Oke. Ada yang sampai 15 kali. Jadi 1 kali nggak apa-apa. Lalu kita pindah ke jurnal yang lain, ya kan? Lalu kita pindah ke jurnal yang lain. Kebetulan 2 reviewer itu, 1 itu menerima dengan review mayor, yang 1 reject. Wow. Reject, tapi dia mengatakan kekuatan dari manuskrip ini. Misalnya salah satu kekuatan itu metode. Jadi ini adalah satu prototipe baru untuk mengenalkan kesadaran gender kepada masyarakat yang dalam kelompok usia popular culture, popular age itu, tetapi dilakukan di perkuliahan, tidak dari course. Kalau course itu kan susah sekali tuh ngundang remaja putra untuk mengikuti gender course, susah loh. Iya kan? Betul. Tapi kalau di kelas dalam sebuah perkuliahan ya, itu tidak terlalu susah, tapi kita juga di situ punya misi bahwa gender ini juga bagus untuk diperkenalkan ke mereka. Dan bagaimana sih kita, karena penasaran saya itu, benar nggak sih mereka itu peduli gitu loh sama ini. Ternyata peduli loh. Ketika misalnya ada pertanyaan begini, kalau perempuan itu bekerja di ranah yang didominasi oleh laki-laki, ya kan? Bagaimana perasaanmu? Itu sesama laki-laki pun ada yang bertentangan, tidak satu suara ternyata. Gitu ya? Iya, jadi ada yang bilang bahwa ya wajarlah yang punya perempuan. Bayangkan kalau di bengkel, perempuan itu hanya ada di administrasi. Nah, oke. Sementara kalau laki-laki itu sebagai teknisi. Nah, di situ juga kita bahas tentang salary. Nah, salary antara teknisi dengan administrasi beda dong. Administrasi lebih rendah daripada teknisi. Nah, kemudian diasosiasikan bahwa perempuan digaji lebih rendah. Tidak sebenarnya, hanya karena dia berada pada posisi teknisi. Administrasi. Karena memang di bagian itu gajinya rendah, sementara yang di teknisi gajinya tinggi. Jadi itu saling bertentangan dan itu menjadi seru sekali dalam diskusi pada langkah-langkah yang kita buat sebagai intervensi di situ. Dan kemudian apa yang terjadi, kemudian bagaimana suara mereka, voice mereka. Nah, itu yang menjadi data penelitian pada akhirnya. Jadi di sini ya setidaknya ada 3 hal yang bisa kita betul-betul bold gitu ya, kita munculkan. Yang pertama dari perspektif itu, dimana dari artikel ini mengambil suatu perspektif yang memang menjadi ketertarikan dari para pembaca internasional, bagaimana dalam konteks Indonesia ya feminisme dan kebenaran gender ini tentunya. Lalu yang kedua secara metodologis ya, itu bagaimana Bunda meramu, dan itu juga mendapat suatu review yang positif ya sebetulnya, walaupun di reject, tetapi ada kekuatan di situ. Ada kekuatan di situ. Lalu ketiganya secara teoritis tadi ya, bagaimana mengawinkan antara SFM. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh kolaborator yang lain. Oke, gitu ya, dan critical discourse analysis. Bunda, barangkali ketika Bunda menemukan bahwa artikel ini tadinya di reject gitu ya, dengan kolaborator yang lain itu, apa sikap Bunda waktu itu? Oke. Jadi gini, kelebihan dari jurnal yang bagus, yang berkualitas itu adalah mereka mengembalikan review itu dengan catatan yang banyak sekali, Mas Teza. Nah, ini catatan inilah yang akan menjadi satu experience bagi peneliti. Belajar dari catatan. Baik catatan yang negatif maupun catatan yang positif.
catatan negatif apa kita pertahankan, catatan negatif apa kita perbaiki, namanya revisi kan. Nah, jadi revisi mayor itu luar biasa prosesnya itu. Diberi waktu 8 bulan, kita kerjakan 3 bulan. Wow. Kita kerjakan, dan itu negosiasinya luar biasa karena waktu itu ada satu reviewer yang menyarankan supaya filmnya itu bukan film Amerika. Nah, ini kan mau merubah semuanya. Nah, jadi keputusannya adalah tidak mengubah, tetap mempertahankan film itu, ya kan? Tetapi kita memperkaya dan mengeksplorasi kenapa harus menggunakan film Amerika. Diperkuat argumentasi. Argumentasinya diperkuat. Reasoningnya diperkuat. Kenapa? Maka catatannya adalah ketika Anda ditolak atau diberi catatan oleh reviewer lalu diberi saran, jika sekiranya saran itu tidak mungkin Anda lakukan, PR banget lah kalau lakukan tuh ya. Berubah semua dong. Iya, PR banget. Ya kan? Anda perkuat gitu. Nah, maka kita pertahankan, tetapi kita dengan melakukan penguatan logika, dan penguatan itu harus kita tulis di bagian tertentu. Secara eksplisit ya? Iya, eksplisit. Kenapa harus film Amerika? Tidak, ya memang bisa dibuat film Indonesia, tapi kan ini penelitian sudah terjadi. Masa mau kita ubah lagi? PR banget ya gitu kuncinya ya. Dipertahankan dan diperkuat, lalu disajikan ya sebagai bentuk argumentasi mengapa kita tetap mempertahankan aspek tersebut begitu. Iya. Oke, Bunda. Sangat menarik, Bunda. Iya. Itu udah luar biasa lah pokoknya. Oke. Pengalaman experience yang menurut saya luar biasa. Oke. Bunda, ada lagi yang ingin dibagikan kepada kami? Ya, yaitu jangan menyerah. Oke. Ketahanan tadi ya, ketahanan, kemudian kita juga harus berani mengambil keputusan bahwa saya tidak mau mensubmit manuskrip yang kurang berkualitas. Itu adalah sebuah tekad, maka tekad ini kita pertahankan dan kita upayakan supaya ini bisa goal. Nah, intinya adalah goal. Intinya adalah goal. Ya. Dan jangan menyerah deh ya teman-teman peneliti, karena saya sebagai guru loh. Ya, saya sebagai guru punya Scopus Q1, itu luar biasa. Dan saya ingin mengatakan bahwa Scopus itu bukan hantu. Oke, jadi jangan takut ya. Jangan takut. Nggak bisa jadi reject, buktinya kita bisa untuk santai aja. Ya, santai aja, lalu perbaiki dan disubmit ke jurnal yang lain. Tentu masih banyak ya, satu pintu tertutup, banyak pintu yang lain. Iya, itu teman-teman. Tetap semangat. Ya, sekian teman-teman ya untuk diskusi kita dengan Bunda Nazila. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Bunda, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Semoga teman-teman yang di sana ya semakin bersemangat untuk belajar. Betul. Ya, dan itu sangat luar biasa ya host kita ini ya, memberi pengalaman ya kepada masyarakat, sesuatu yang sulit sekali bagi masyarakat, tetapi bagaimana itu sebenarnya bisa dijangkau. Tentunya masyarakat akademis ya, utamanya ya. Baik. Oke, semuanya semoga kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Salam dari Jogja istimewa, dan Bunda Nazila sebagai narasumber kita yang istimewa. Tentunya kita akan bertemu, berbincang dengan narasumber yang lain dan membagikan pengalaman. Oke, saya Teza Yuda. Sekian, sampai jumpa kembali. Terima kasih, semangat ya, semangat.